Assalamualaikum semuanya. Podcast Suara 8, We can hear your voice. SMK Negeri 8 Semarang. Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Halo semuanya, balik lagi sama aku Salisa dan juga ada Dan saya Rifki. di Ngobrol asik bareng senior. Oke, kali ini kita akan bahas tentang lansia dan juga Jepang. Dan kita kali ini kedatangan tamu ada Pak Yasmin selaku direktur dari LPK Aigo Gakuen. Aishiro. Aishiro Gakuen, mohon maaf. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Yasmin? Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Terima kasih sudah diundang ke sini. Ya. Tadi Mbak siapa namanya? Salisa. Mbak Salisa. Ya. Mas Rifki. Mas Rifki ya. Oke. Oke, boleh perkenalan lebih lanjut Oke, lagi biar boleh bisa ya. dikenal. Oke. Perkenalkan nama saya Yasmin Masami. Masami itu keluarga yang di Jepang. Kemudian saya ya juga sebagai instruktur, jadi anak-anak memanggil kami juga kayak sensei gitu, jadi panggilannya Yasmin Sensei, cukup aja gitu ya. Oke, mantap. Iya, oke. Berarti bisa bahasa Jepang ya Pak Yasmin ya? Ya, Jago lah. ya, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, boleh cerita-cerita sedikit nih tentang Ya, apa yang perlu diketahui? Dari pekerjaannya dulu Pak, dari pekerjaan. Pekerjaan siapa nih? Pekerjaan Pak Yasmin? Iya, Pak Ya. Yasmin. Oh ya, kami mengelola sebuah LPK ya, Mbak. LPK itu Lembaga Pendidikan dan Keterampilan, namanya Aishiro Gakuen. Aishiro itu dari kata ai dan shiro. Ai itu pernah dengar tuh nama I love you, Aishiteru? Aishiro ya. Dari ai itu kasih sayang gitu artinya, atau cinta kasih. Kemudian shiro itu adalah tulus atau putih gitu. Gakuen adalah wadah, sehingga kami itu mendidik, di rumah itu ada lembaga dan mendidik anak-anak, siswa-siswa dengan kasih sayang yang tulus di suatu lembaga kami di Semarang Timur ya. Semarang. Oh, Semarang Timur ya, Pak. Udah tahu Semarang Timur? Pedurungan? Oh iya, Oh iya, Oh, iya. tahu daerah Pedurungannya. Oke, kemudian di sana ada 7 instruktur bahasa Jepang, kemudian admin dan seterusnya. Tiap hari kami dari pagi sampai sore, kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Seperti di Jepang juga sama, sehingga kami harus fight terus sesuai dengan mengajari budaya anak-anak. Sehingga nanti anak-anak kalau sudah sampai di Jepang itu tidak merasa berat gitu. Bisa Kan udah terbiasa. dipaham. Ya, udah biasa dari jam 8 kegiatan sampai jam 5. Jam 8 jam 5 gitu terus. Berarti sudah disiplin waktu gitu ya, Pak? Ya pasti. Jadi misalnya jam 8 itu anak-anak sudah harus datang, siswanya harus jam 8 kurang 10 menit. Oh iya. Oh, iya, Udah iya. seperti budaya di Jepang ya. betul. Harus disiplin waktunya. Oke, Mbak Salis nih kelas berapa nih? Dari kelas 11 PS, Pak. Oh, Mas Rifki? Saya dari kelas 12 RPL. Oh, RPL ya. Bukan dari caregiver bukan? Oh, iya. Cuman di PS sendiri juga ada yang merujuk pada Oh, ke iya. lansia itu ada. Oh. Cuman lebih fokusnya di pelajaran caregiver. Oke. Menurut Bapak sendiri nih, caregiver itu apa sih? Pengertian dari caregiver? Aduh, caregiver itu kan perawat ya, tapi yang khusus untuk merawat orang Lansia. tua, itu lansia. Jadi di Jepang itu ada kebutuhan-kebutuhan tuh untuk perawat, itu ada perawat di rumah sakit ada, kemudian perawat-perawat di panti juga ada. Kalau lulusan-lulusan SLTA itu bisa berangkat ke Jepang, yang di LPK kami itu berangkatnya sebagai caregiver, merawat panti lansia. Jadi dikirim ke Jepang, sebelum berangkat itu sudah ada kontrak kerjanya dan seterusnya, kerjanya nanti apa, jam berapa sampai jam berapa sudah ada lengkap Sudah semua. ada prosedurnya ya, Pak Iya, ya. iya betul. Oke. Untuk jadi caregiver di Jepang itu kita perlu apa namanya? Itu perlu modal bahasa. Harus bisa bahasa Harus Jepang. bisa bahasa Jepang, iya. Kak Rifki nih, bisa nggak bahasa Jepang? Dikit-dikit. Kan Dikit-dikit, di ya. kelas 12 itu ada pelajaran Ada bahasa ya. Jepang. Oh, ada Iya, ya. harus. Keren. Keren banget. SMK 8 memang keren ini. Saya dengar akhir-akhir ini mulai menanjak ya. Alhamdulillah. Oh iya, Pak.
Ini kan ngomongin caregiver yang akan dikirim ke Jepang ya Pak. Nah, untuk di Jepang sendiri itu kegiatan sehari-hari lansianya tuh kayak gimana sih Pak? Kalau di sana itu? Jadi yang saya ceritakan ini kegiatannya ini apa namanya yang caregivernya. Jadi kegiatan dari pagi ya di sana itu kan full time ya. Full time. Dari pagi sampai sore gitu. Ya tentunya jam kerjanya ada. Dari jam kerja. 8 sampai jam 5. Jadi ada 3 shift ya. Oh, pakai shift ya. Ada saat ini yang diperlukan 2 shift di tempat kami ini yang kerjasama dengan Jepang. Dari mulai jam ada yang jam 1 sampai jam sekian ada. Jadi kalau pagi ya di situ mandiin. Kan. Kemudian itu kan di panti ya, bukan di rumah-rumah bukan. Oh, berarti langsung ke pantinya Di panti, ya? di panti. Oh, bukan yang dipanggil ke rumah sendiri itu. ya? Iya, home bukan care ya. bukan ya. Nah, jadi di panti misalnya lansianya ada 20 misalnya. Caregivernya dibagi. Caregivernya itu ada 3 atau 4, jadi nggak terlalu banyak. Kalau perempuan-perempuan gitu, kemudian ada laki-lakinya 1 atau gitu, 1 atau 2, jadi 1 orang menangani banyak. Ya, sehingga kalau berangkat ke Jepang harus kuat nih badannya. Harus kuat. Rajin Harus olahraga kuat. gitu ya. Ya, harus. Kalau di LPK tuh yang diajarkan ada 3 poin. Jadi Nihongo bahasa Jepang, kemudian Taido atau sikap. Ya, Taido itu sikap. Dan yang ketiga Chikara atau power. Jadi mau ke Jepang itu bahasa Jepangnya bagus, sikapnya harus bagus, kemudian kuat di fisik maupun mental. Ya kan? Iya. Jadi kalau ngangkat-ngangkat orang mandiin dan sebagainya kan harus kuat harus kan. kuat fisiknya itu kan. Walaupun di sana kegiatannya semuanya hampir pakai mesin ya, kayak pakai alat gitu. Semua jadi lebih praktis, nggak kayak di kita mungkin nanti lambat laun mungkin akan bisa juga Pakainya sampai seperti di mesin. Jepang ya. Oh iya Pak, untuk di Jepang sendiri itu untuk tenaga caregiver tuh banyak dibutuhkan atau tidak sih Pak? Oh, untuk saat ini tenaga paling dibutuhkan di Jepang itu untuk perawat, caregiver. Jadi statistiknya naik kebutuhannya. Kebutuhannya naik. Ini musim pandemi kebetulan. Ini mohon maaf nih saya nggak pakai masker ya. Iya. Saat ini di Jepang juga posisi karena pandemi juga sama kan. Iya. Ada pabrik-pabrik, beberapa pabrik yang perusahaan yang berhubungan pabrikan itu ada yang kolab juga, ada yang kan nggak bisa mengirim kan ke luar negeri juga kan, ekspornya juga nggak bisa, import juga nggak bisa dari pihak Jepangnya. Kemudian yang masih stabil gitu pertanian, kan sayur dipakai terus tuh. Iya kan buat kebutuhan sehari-hari. Itu terus stabil ada terus. Kemudian pekerjaan konstruksi, karena pembenahan di Jepang kan banyak ini dibutuhkan tenaga itu, juga ada konstruksi. Kemudian yang paling banyak itu statistiknya naik itu adalah yang bagian ini caregiver. Jadi kebutuhannya banyak terus gitu, naik terus. Pokoknya dalam jangka 8-10 tahun ini masih top tuh, pekerjaan top. Oh, berarti untuk caregiver itu prospek masa depannya tuh udah kelihatan bagus gitu ya Pak? Sangat dibutuhkan. Makanya ini kami mau mendampingi aja, istilahnya diminta untuk mendampingi dari teman-teman SMK 8 yang makin ke Jepang. Paling tidak kami bisa memberikan arahan. Oh, begini harus disiapkan ini dan seterusnya. Saya rasa itu ya yang paling penting ya. Jadi jangan sampai nanti berangkat ke Jepang tidak ada modal, nggak ada persiapan gitu. Sampai di Jepang posisi sekarang ini di Indonesia kita saat ini udah 31 derajat nih. Oh iya. Di Tokyo ini sekarang 8 derajat. Dingin ya. Musim 10 dingin derajat ya? iya. Musim dingin. Iya, apalagi kalau malam udah. Di Hokkaido udah minus tuh udah. Ya kan posisinya kalau gitu kan repot. Ini di anak-anak yang udah diterapkan di sana di wilayahnya Shikoku. Shikoku itu wilayah tengah kayak Tokyo dan sekitarnya, Nagoya. Kan ada pulau tuh Honshu. Honshu itu yang Jepang paling atas ya. Oh iya. Ya paling atas Hokkaido itu loh. Oh iya. Hokkaido.
Terus Shikoku agak tengah yang agak besar, ada Tokyo-nya, ada Nagoya-nya itu. Kemudian Shikoku yang di bawah Kyushu itu paling bawah paling selatan. Ada paling selatan lagi Okinawa yang terpisah dengan Jepang. Banyak ya daerahnya. Gitu. Dan pulau-pulau kecil-kecil sama dengan di Indonesia banyak. Ya. Pulau itu pulau besar tadi yang saya sebutkan. Oh, Ya. jadi itu Jepang itu juga kepulauan gitu ya? Iya. Banyak juga pulaunya. Iya. Nih buat para caregiver, pada minat gak masuk caregiver buat ke Jepang nih? Banyak loh pulaunya wisatanya. Iya. Jalan-jalan ya. Iya dong. Oh iya Pak, aku tuh mau tanya untuk yang ingin bergabung di Program ini. Iya, program ini tuh prosedurnya gimana aja? Oh ya, tentunya satu disiapkan mindset ya, mindset itu penting. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa ketika Anda memulai kehidupan, ya ini kan anak CLTA nih masih tiap hari masih berkutat dengan pelajaran nih. Itu kan selesai kan mulai kerja tuh. Nah, saya anggap bahwa mau kerja itu adalah memulai kehidupan yang real, yang nyata. Apabila Anda memulai kehidupan, maka tancapkan niat yang sebenarnya. Niatnya harus jelas. Apabila niatnya nggak jelas atau ngambang itu, maka ibarat kita berlayar di tengah lautan dan nggak tahu arah harus kemana kan? Akhirnya apa? Kalau seperti itu, pasti tenggelam kan? Tenggelam. Makanya adik-adikku semuanya kalau mau menjadi caregiver ini atau mau ini ditancapkan niatnya dulu. Caregiver bener pura gitu, bener tenan apa enggak gitu. Kemudian itu berikutnya nanti siapkan apa? Bahasa Jepang, nanti minimal 3 tadi itu. Persiapannya tadi ya, ada yang bahasa, sikap sama yang tenaga itu ya. Nah, power atau tenaga. Nah, ini di bahasa Jepangnya harus N4, kemudian ya kan. Taido sikapnya itu misalnya dimulai dari kayak ojiki membungkuk gitu tuh. Kemudian bahasa-bahasa itu di Jepangnya sangat halus ya, halus sekali. Nah, kita ikutin lah paling tidak, kalau nggak sama ya minimal mengikuti. Dan disiplin dan seterusnya itu kan sikap ya, nggak boleh. Udah dari sananya. Kemudian Chikara itu tenaga atau powernya badannya harus kuat. Itu ditunjang dengan apa ya? Tentunya olahraga, makan yang cukup kan, badannya harus kuat gitu. Itu yang penting itu dulu. Harus saya rasa. Terus setelah itu kan harus menyiapkan mindset, terus persiapan itu kalau mau gabung itu ataukah harus daftar dulu atau persiapan ini atau yang lainnya itu ada nggak Pak? Ya kalau di lembaga pasti ada pendaftaran. Kemudian kami membuka pendaftaran 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan ada kelas baru, 2 bulan kelas baru ya. Gitu. Kelas baru itu nanti didampingi terus sampai pelajaran sampai N4. Kenapa harus N4? Karena N4 itu satu untuk dokumen. Sampai di Jepang itu kalau belum N4 untuk program caregiver itu nggak bisa diproses, untuk nggak bisa keluar LG-nya. LG itu Letter of Guarantee atau CEO Certificate of Eligibility. Itu kalau nggak turun ya nggak bisa apply visa namanya. Berarti bahasa Jepang sangat penting. Oh iya pasti. Ya, itu pun kalau sampai N4 itu belajarnya agak lama. Oh itu sekitar berapa bulan Pak perkiraan? Ya untuk N itu Noryoku Shiken, singkatan dari Noryoku Shiken atau tes kecakapan bahasa. N paling kecil itu paling rendah itu N5, N4, N3, N2, N1. Itu Yong Go ya, Ichi ni Sang Yong Go. Bareng-bareng ya, Ichi ni Sang Yong Go. Nah, ini ada namanya Gokyu tingkat 5. Yongkyu. Paling tidak minimal itu setara dengan Yongkyu. Yongkyu itu minimal untuk percakapan setiap hari itu udah bisa menangkap lah kira-kira memahami, menangkap. Makanya kenapa harus N4? Karena tiap hari harus langsung dengan orang-orang tua itu kan, maksudnya dengan mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau nggak komunikasinya nggak lancar kan nggak bisa nyambung. Kalau N5 nggak bisa nyambung, apalagi nggak bisa belajar bahasa Jepang sama sekali. Gitu. Itu sama sekali langsung beda server, beda server. Bahasanya Tarsan kan.
Oh ya Pak, untuk di LPK Aishiro Gakuen ini kalau ikut kelasnya itu yang dipelajari itu apa aja Pak? Ya tadi itu 3, ya bahasa Jepang, kemudian Sikap, sikap, mental, dan juga mental kuatnya, kemudian power. Yang power Cikara. itu ya? Power, Oh, cikara. ada 3. Ya mungkin ada, ya tentunya ada budaya Jepang gitu, ada nanti budaya itu masukkan budaya pakai itu ya macam-macam apa namanya yukata, kemudian misalnya pakai baju Jepang misalnya, kemudian juga misalnya masak. Ya. Oh, diajari masak juga gitu ya? Pak? Anak-anak mungkin perlu diajari masak sebelum berangkat. Masak. Nasi, masak gitu yang untuk makan tiap hari di Jepang, karena di Jepang kan Tapi enggak. masakannya masakan Jepang gitu atau Ya, di Jepang itu semua nanti makannya, makan itu lebih baik makan yang apa namanya masak sendiri. Jadi tidak makanan rumah. Masak sendiri Masakan lagi. rumahan. Iya. Di sana itu semua bahan ada, misalnya bayam, misalnya ada kubis, ada semuanya, bumbu semuanya lengkap. Cuman kalau nggak bisa cara memasaknya, makannya kan repot, rasanya nggak tahu rasanya. Dan kalau jajan menghabiskan uang, itu gajinya untuk beli jajan terus kan habis kan. Iya. Lama-lama untuk itulah dididik sebelum berangkat, dipersiapkan bisa masak. Jadi misalnya di sana nanti pulang masak yang praktis-praktis gitu. Berarti masak untuk pribadi Untuk gitu pribadi ya Pak? itu ya. Nggak kayak di kita di tiap pinggir jalan banyak warung gitu. Beda banget ya. Iya, oke. Ngomong-ngomong budaya tadi, kira-kira budaya yang paling menonjol di Jepang itu apa sih, Pak? Apa ya? Budaya yang paling kelihatan banget di Jepang. Ya tentunya yang anak-anak muda gemari ya seperti anime gitu ya. Kan ada juga tuh cosplay misalnya. Seperti anime. Iya, itu anime. Ya itu para banyak wibu-wibu. sekali sama lah. Sama anak-anak muda itu udah merambah di dunia keluar juga sama kan. Anak-anak muda sekarang. Berarti nggak terlalu jauh beda ya Pak antara anak Jepang di Jepang, anak muda di Jepang sama anak muda di negara lain gitu ya? Ya, milenial lah semuanya. Oh ya perlu diketahui bahwa anak-anak muda sekarang itu banyak mengenai agama ya. Udah banyak memeluk agama Islam juga banyak ya. Alhamdulillah. Ada masjid-masjid udah banyak, kemudian makanannya juga mulai ditata ada Halal. tulisannya halal. Label-halalnya udah Iya, udah itu banyak kok dari Indonesia yang pakai jilbab, kemudian di sana nggak kesulitan lah mencari makanan itu. Berarti mayoritasnya muslim di Jepang juga lumayan banyak Ya ya, sekarang sudah mulai ya mayoritas belum meningkat. belum sih, artinya sudah mulai banyak. Oh, ya, sudah mulai meningkat Iya, gitu. jadi kalau yang dikhawatirkan bagi orang-orang kita kan gimana nanti Makanannya. kalau makannya gimana Makannya ya. terus ini gimana budaya Makanya beda. diperlukan harus bisa masak sendiri. Bisa masak sendiri kan bisa memilih makanannya yang mana. Kalau di Jepang sendiri itu Pak, ada toko khusus nggak sih Pak untuk yang menjual makanan halal untuk muslim yang tinggal di Jepang gitu? Di Jepang sudah sekarang ada masjid-masjid juga sudah mulai banyak di beberapa kota, termasuk makanannya sudah tersebar, sudah banyak. Jadi anak-anak Indonesia yang mau cari makanan halal di Jepang nggak usah khawatir ya, udah banyak sekali. Wah, tambah enak ya Pak ya. Iya. Udah mulai tenang gitu Iya, ya Pak? termasuk orang-orang, ya betul, ya, termasuk orang-orang Indonesia atau dari Pakistan itu juga jualan makanan-makanan halal tuh banyak. Kayak kebab itu juga sudah banyak di Jepang. Oh, kebab di Jepang ada ya Pak? Iya, iya. Nah, murah lagi ya. Murah itu pakai uang Jepang loh ya. Oh iya, beda ya Pak ya. Oh ya Pak, ngomongin masalah uang nih Pak. Nah, kalau di Jepang itu tuh range gajinya itu berapa sih Pak untuk Kisaran caregiver? berapa Ya. biasanya kalau untuk Iya. caregiver? Oh, caregiver ya. Kalau bagi orang Jepang sendiri ya, misalnya kayak pegawai Jepang gitu, ya, kisaran 300 sampai 400 ribu yen, kisaran 30-40 juta ya. Ada yang sampai per bulan bisa sampai 50 juta kan. Tapi kalau dari kensushi atau jisushi atau tenaga magang caregiver misalnya, tenaga magang umumnya itu kisaran 15 juta. Sekarang itu posisinya kalau rupiahnya, kalau yennya sekitar misalnya 140 sampai 140 ribu sampai 160 ribu yen. Itu kisaran hampir 20 juta. Wah, hampir 20 ya Pak. Namun itu masih kotor ya. Kotor itu nanti dipakai buat beli bayar apartemen tempat tinggal. Kemudian mesin cuci, kulkas. Itu Kebutuhan pribadi gitu ya. kebutuhan itu nanti ada pajak, bayar pajak, ada asuransi yang harus dibayarkan. Jadi
masuk supaya kenapa? Kita bayar asuransi kalau ada apa-apa itu kita sudah tercover dengan asuransi itu ya. Misalnya asuransi kecelakaan kerja, asuransi hari tua dan itu ada. Itu nanti kalau dibayarkan per bulan, nanti kalau mau pulang udah 3 tahun pulang nanti dikembalikan. Oh, dikembalikan gitu ya Pak, yang asuransi itu ya, tadi. Oh. Berarti Ada uang itu dikembalikan. Tinggal ngisi formulir, kemudian setelah sampai di Indonesia baru dapat formulir, kemudian langsung ditransfer ke rekeningnya. Oh ya Pak, kan ngomongi gajinya tadi kan kehitung besar ya Pak kalau di Indonesia. Nah, kalau di Jepang sendiri kan gaya hidupnya kan juga tinggi. Nah, itu sekitar berapa sih Pak uang yang bisa kita sisakan untuk dibawa pulang ke Indonesia? Ya, untuk tadi saya sampaikan lagi. Kalau pada umumnya tadi gajinya 140, 160. Ada juga gaji yang sangat tinggi ya. Kayak kami sekarang ini sedang mengirim caregiver di daerah Kobe. Itu posisi gaji 194.000 yen itu. Itu kisaran hampir 26 juta per bulan. Jadi kalau untuk makan kisaran cukup 3 juta, 4 juta udah kenyang, udah cukup ya, udah gratis cukup, gitu. ya. wah, asik nih kalau misal bisa ke Iya. Jepang. Iya dong, ayo. Ayo buat semuanya, Teman-temannya. Ya, teman-teman yang mau ke semuanya Jepang. yang mau ke Jepang nih, ada buat saluran ke Jepang. Ya, itu penting itu. Pulang untuk gaji, dapat gaji, dapat pengalaman kan, Iya. dapat mindsetnya itu pasti beda. Iya. Setelah dari luar negeri balik ke Indonesia. Banyak banget Saya nih. itu Mbak Cecilia, ya. Banyak pengalaman, udah banyak banget kita ngobrol nih. Yang kita bahas dengan Pak Yasmin. Pak Yasmin ya. Banyak masukan-masukan juga yang bermanfaat, nasihat-nasihatnya, Ya, ilmunya, Ya. dan juga informasinya tentang magang ke Jepang. Gak kerasa waktunya udah. Udah lewat banyak ya. Oh iya. Kalau kita Pak, mau ngobrol lagi masih banyak lagi. Oh waktu iya, yang next masih time banyak. ya. Next time masih ada waktunya. Lain Masih kali banyak gitu ya, nih Pak, sebenarnya yang harus dieksplor nih supaya diketahui oleh adik-adik kita, supaya jadi ke sana jangan sampai aku main ke Jepang. Kalau pengen aja nggak ada actionnya sama aja kan. Iya. If Cuman you think ngomong. if you think you have to do. Nah, kita kan udah pengen aja nggak ada actionnya. Actionnya gimana? Ya mulai daftar, mulai datang, mulai belajar. Itu actionnya saya rasa. Mulai belajar, Iya. Saya rasa cari-cari itu. tahu. Iya, betul. Itu saya rasa action. Iya. Nah, Pak, kan kita sudah di penghujung acara nih. Di SMK Negeri 8 tuh ada jargonnya, Pak, yang tadi kita sebutkan di Idola. awal itu, Oh, iya. idola itu ya. Idola ya. Iya. Keren dong. Nah, Idola. semisal kita coba bersama gimana, Pak? Boleh, ayo. Iya, Oke. boleh. Idola. Idola. Gimana? Oke. Bisa Jadi dicoba saya contohin dulu nih ya, Pak. Ya. Kan SMK Negeri 8, idola tuh gini, Pak. Idola, ya. Idola. Tangan Inovatif. pengen. Ya, kanan Idola kanan yang sini. atas ya. Kanan di atas. Idola. Inovatif. Disiplin. Kolaboratif. Oh, keren. Oke, ya. Bersama ya, Pak. Yuk. SMK Negeri 8. Idola. Inovatif. Disiplin. Kolaboratif. Yeay. Oke. Oke. Gak kerasa ya, dah. Lama Lama, sekali. Oke, terima kasih Pak Yasmin yang telah hadir di podcast Suara 8 ini. Dan terima kasih buat Calisa yang telah Terima menemani kasih saya. kembali. Iya, sama-sama. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Next time Next bisa time ya, lebih panjang Pak. lagi Oke. ngobrolnya. Oke. Oke guys, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena kita bakal memberikan konten-konten menarik setiap minggunya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol selalu. Salam idola.